Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatihah, NIM E 2019-3112. Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya buat dengan judul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Pada makalah tersebut terdapat 9 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Dengan kata lain, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pada pemerintahan itu. Sarana kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan erat dengan perpajakan, yaitu ada 2. Yang pertama ada belanja negara atau pengeluaran, yang kedua ada perpajakan itu sendiri. Dan selanjutnya poin yang kedua ada tujuan kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal itu bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran publik, pertumbuhan ekonomi, dan total produksi publik, jumlah pekerjaan dan pengeluaran, tingkat harga dan inflasi secara keseluruhan, dan untuk menstabilkan perekonomian dengan mengendalikan tingkat suku bunga dan uang yang beredar. Dan yang selanjutnya poin yang ketiga ada jenis-jenis dari kebijakan fiskal itu. Pada dasarnya terdapat 2 jenis pada kebijakan fiskal. Ini saya menjelaskan jenis-jenis pada umumnya ya. Yang pertama, yaitu ada kebijakan fiskal ekspansif. Apa itu kebijakan fiskal ekspansif? Yaitu kebijakan yang meningkatkan belanja negara dan menurunkan tarif pajak neto. Dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat ketika perekonomian berada dalam resesi. Melakukan ekspansif, kebijakan, depresi, dan tingkat pengurangan yang tinggi, yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan yang kedua ada kebijakan kontraktif. Apa itu kebijakan kontraktif? Kebijakan kontraktif adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan mengurangi pengeluaran negara dan menaikkan tarif pajak kepada masyarakat. Selanjutnya poin yang keempat ada fungsi dari kebijakan fiskal itu sendiri. Mengenai dari fungsi kebijakan fiskal itu mencangkup perubahan dan pengeluaran pemerintah atau pajak dengan tujuan mempengaruhi skala dan komposisi permintaan agregat, terutama pada permintaan swasta. Selanjutnya poin yang kelima ada instrumen kebijakan fiskal. Menurut Adirwaman dan Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN terdapat beberapa alat dan metode yang digunakan untuk penghimpunan dana guna pengelolaan pemerintahan itu. Yang pertama yaitu berbasis pemerintahan dapat menjalankan bisnis seperti halnya perusahaan lain. Misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN. Yang kedua, perpajakan. Biasanya mengumpulkan dana dan memungut pajak dari masyarakat. Yang ketiga, ada meminjam uang pemerintah. Dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber lain dengan syarat harus dikembalikannya nanti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya poin yang keenam ada kebijakan fiskal secara Islami. Di sini kita mulai masuk pada inti dari judul makalah tersebut. Di negara di mana pendapatan dan pengeluaran negara Islam memiliki karakteristik orientasi nilai, moralitas, dan tingkat sosial tertentu, kebijakan fiskal diharapkan berperan dalam distribusi dan stabilitas. Dan sistem perpajakan Islam harus memastikan bahwa hanya orang kaya yang memiliki keuntungan harus menanggung beban pajak yang berat. Sedangkan orang yang di bawah rata-rata atau di bawah pendapatan negara, di bawah kapasitas pendapatan negara, maka ia harus dikenakan pajak
mungkin tidak ada pajak atau sesuai dengan pendapatannya tersebut, supaya tidak membebani si membayar pajak itu. Selanjutnya, poin yang ketujuh ada ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pada ekonomi Islam terdapat ciri-ciri kebijakan fiskal itu sendiri. Yang pertama ada belanja negara didasarkan dari pendapatan sehingga defisit anggaran jarang terjadi. Yang kedua ada perpajakan proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dikumpulkan berdasarkan istilah produktivitasnya. Yang ketiga ada penghitungan zakat. Penghitungan zakat ini berdasarkan keuntungan, bukan kuantitas pada barang itu. Dan poin yang ke-8 ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Mengenai fungsi kebijakan fiskal pada ekonomi Islam ini bertujuan untuk membangun masyarakat berdasarkan pemerataan kekayaan dengan menyeimbangkan nilai material dan spiritual dibandingkan dengan ekonomi nasional pada saat ini. Kebijakan fiskal memainkan peran yang lebih besar dalam ekonomi Islam. Jadi pada kebijakan fiskal ini masyarakat itu tidak terlalu dibebankan mengenai pajak, pemungutan, dan yang lainnya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu poin yang ke-9 mengenai instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal itu memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu kebijakan pendapat yang tercermin dari perpajakan, dari kebijakan perpajakan itu, dan yang kedua ada kebijakan pengeluaran. Kedua alat tersebut terlihat dalam kebijakan belanja negara. Alat kebijakan pendapatan sumbernya pendapatan nasional, meliputi zakat, kharaj atau pajak tanah pertanian, usyur atau pajak perdagangan, pajak dan pajak konsumsi. Yang ketiga ada jizyah atau pajak yang dikenakan pada non-muslim. Selanjutnya ada ghanimah atau piala atau kayak kemenangan gitu. Yang selanjutnya ada khums, fa'i, khafarat, dan pendapatan lainnya dengan sumber yang halal tentunya. Begitu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.